Zabur kepada Nabi Daud. Nah, kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini berisikan nasihat, mau'izah, kemudian hikmah, dan penjelasan-penjelasan lainnya tentang kebenaran-kebenaran. Akan tetapi di dalam tidak ada hukum syariah yang diturunkan, karena Nabi Daud masih mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi di dalam kitab Zabur ini tidak ada hukum yang diturunkan karena masih mengikuti syariat Nabi Musa. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil di dalamnya ada ahkam, hukum-hukum Allah, hukum syariat. Nah, hukum syariat ini sebagian menasikh atau menghapus hukum syariat yang terdahulu, artinya hukum syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ada yang dinasikh, atau bahasa kita itu direvisi, karena tidak sesuai lagi dengan zaman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Bahasanya kita itu direvisi supaya relevan dengan zaman. Nah, seperti itu ya. Jadi isinya ahkam, nasihat, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembira bahwasanya akan datang satu zaman nanti di akhir zaman penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu kitab yang paling agung, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran merupakan penyempurna dan penutup semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum-hukumnya, nasihat tauhidnya itu bersumber kepada Al-Quran, dan semua ahkamnya yang terdahulu dinasikh atau termansukh oleh Al-Quran semua. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil itu sudah tertutup atau terwakili oleh Al-Quranul Karim. Bahkan kitab-kitab terdahulu yang namanya masih ada, akan tetapi berbukti otentiknya tidak ada, seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur ini memang sudah terkontaminasi oleh campur tangan manusia. Jadi bahasanya mari kita renungkan kembali terkait kitab Allah yang sebagai panduan kita, supaya kita mendapatkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada manusia merupakan satu petunjuk kepada manusia supaya tidak dhalalan ba'ida, supaya tidak jauh dari kebenaran. Nah, jadi Allah menginginkan kita itu yataqarrab ilaih, selalu berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kitab ini, kita tidak boleh langsung merujuk kepada kitab. Jadi mungkin fenomena yang terjadi di zaman ini, bahwasanya banyak sekali yang berpaham kembali ke kitab, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Diksi seperti itu memang secara logika kelihatan benar, dan itu diyakini oleh banyak pengikutnya. Kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, betul. Kita tidak menolak diksi tersebut, akan tetapi kembali Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa yang kita bisa, seperti apa yang kita mampu. Kalau kita langsung baca maknanya saja kemudian kita pahami lalu amalkan, maka pemahaman kita bisa fatal. Karena para ulama terdahulu sudah berijtihad, sudah berkontribusi di dalam memaparkan Al-Quran. Para ulama dulu yang hatinya bersih, pikirannya itu bersih gitu ya. Nah, terbitlah beberapa tafsir, banyak sekali tafsir tentang Al-Quran. Nah, lewat situlah kita memahami tafsir, asbabun nuzul, kemudian tarikh dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak semerta-merta kembali ke Al-Quran, kembali ke kitab, itu tidak seperti itu. Jadi kita butuh wasilah, butuh namanya perantara untuk sampai, bahwasanya seperti kita saja ini
jangan sampai kepada presiden itu lewati ajudan, lewati tangan kanan tangan kirinya. Nggak bisa langsung kita telepon Pak Jokowi, bisa jadi keblokir kita karena ketat sekali pasti. Nah begitu pula gitu, kalau kita nggak ada wasilahnya, nggak ada perantara, nggak bakal sampai kita gitu. Jadi di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, carilah engkau itu wasilah setelah kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk wabtaghu, mencari wasilah atau jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini jalan kepada Allah, akan tetapi Al-Quran juga butuh wasilah sampai kepadanya, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah yang kemampuan otaknya itu di atas jenius, fardhonah itu di atas jenius, pintar itu masih ecek-ecek, pintar itu masih bawah, cerdas lebih atas lagi, jenius lebih atas lagi, fardhonah di atasnya jenius. Nah situ, jadi orang jenius pun belum tentu mampu memahami Al-Quran kalau hatinya tidak bersih. Makanya selainnya kita sebagai seorang muslim selalu memperdalam, selalu mengkaji apa itu Al-Quran, dan kita mencari wasilah kepada orang-orang yang benar, khususnya bersanad ilmunya terkait Al-Quran gitu. Bukan hanya Ustadz kemarin atau mengkaji terjemah lalu ditafsirkan sendiri, ngajak orang suruh kembali ke Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kajian-kajian para ulama terdahulu, orang-orang salaf itu ditinggalkan. Nah itu berbahaya pemahaman seperti itu. Makanya kita harus memperhatikan, karena ilmu itu merupakan agama. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tidak memandang siapa yang mengajar, maka itu sama saja kita menyepelekan agama kita. Karena di dalam hadis Rasulullah, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi sabda Rasulullah memaparkan bahasanya ilmu itu merupakan agama. Fanzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khuduna, dari siapa kamu mengambil dinakum, agama kalian. Maksudnya ilmu yang kita ambil itu dari siapa. Makanya perlu kita perhatikan siapa saja ataupun siapa yang mengajari kita itu, atau siapa guru kita itu, perlu juga kita ketahui. Jadi khususnya ilmu agama gitu, tidak sembarang-sembarang ngajarin agama, bahkan tidak ada basic agama. Itu sudah banyak terjadi di kalangan kita. Mungkin terkait kitab-kitab yang 4 tadi, bahasanya kesimpulan dari Syu'batul Tsalitsah ini, cabang yang ketiga, kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, bi antu saddiqa, meyakini apa yang Allah turunkan itu merupakan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk hikmah dan hukum-hukum Allah yang harus kita patuhi, yang harus kita jalani. Kemudian kitab suhuf yang Allah turunkan 100 tadi kepada Nabi Adam, kepada Nabi Sif, kepada Nabi Idris, dan kepada Nabi Ibrahim, yang 100 itu hanya sekedar pengetahuan kita saja. Kita tidak terlalu banyak mendalami, kita tidak terlalu banyak membahas. Mungkin kita cukup tahu yang 4 saja, dan kita hafal dengan meyakini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yang kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang isinya kitab Taurat tersebut isinya ahkam, hukum-hukum Allah, akhbar, tauhid, dan kabar gembira bahasanya akan datang nanti satu nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kitab Zabur, kitab Zabur yang isinya nasihat, hikmah, nilai-nilai luhur, kebenaran, dan akidah yang benar. Di dalamnya tidak ada hukum, karena sudah dijelaskan hukumnya melalui kitab Taurat. Simpelnya Nabi Daud masih mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab
Selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu mencakup hukum tauhid dan kabar gembira kepada manusia akan datangnya Nabi penutup akhir zaman, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahkamnya, hukum-hukum di dalam kitab Injil ini sebagian menasih atau menghapus hukum yang ada di kitab Taurat untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di satu zaman tertentu, supaya relevan. Jadi direvisi, kitab Taurat itu direvisi sebagian hukumnya oleh kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian kitab Al-Quran meyakini bahasanya kitab Al-Quran itu kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat yang terbesar Rasulullah. Di dalamnya mencakup hukum-hukum Allah yang menasih atau menghapus semua hukum yang atau syarat terdahulu ikutnya kepada syarat Rasulullah lewat Al-Quran tersebut. Kemudian akhbar, ahkam, isinya ada kabar gembira, ada ancaman, ada azab dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita selaku muslim itu saja mungkin yang perlu kita yakini, yang perlu kita iktikadkan di dalam hati kita kepada para rasul, kepada para nabi yang telah diturunkan kepada beliau semua kitab suci yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Berarti kitab suci yang sekarang, kitab Taurat, kalau ada yang mengatasnamakan, saya ada kitab Taurat di rumah, ada kitab Zabur di rumah, kitab Injil di rumah, itu sudah tidak otentik, sudah tercampur dengan tangan-tangan manusia. Makanya sudah tertutup, sudah termasuk semua. Kalau ngaku-ngaku kitab mereka masih suci, nah situ semua hanya permainan mereka saja. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat, bisa memberi keberkahan bagi kita bisa menjadi apa yang diharapkan oleh guru-guru dan semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.